Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadallahu masaakum bikulli khairin wa barakah. Saya Ahmad Suparna, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini kita akan membahas salah satu buku yang cukup penting yang berjudul Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Prinsip dan Operasionalisasi, karya Dr. Acep Hermawan. Tentunya penilaian yang baik adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab kita. Buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung, cetakan pertama di bulan Februari tahun 2021 yang terdiri dari 272 halaman. Buku ini membuat kajian komprehensif teori dan praktek penilaian pembelajaran bahasa Arab dari A sampai Z. Apa yang disajikan dalam buku ini di dalamnya adalah kolaborasi antara konsep para tokoh, perenungan dan pengalaman penulis, dalam hal ini Dr. Acep Hermawan, di dunia pembelajaran bahasa Arab. Buku ini sangat relevan digunakan oleh mereka yang berkecimpung atau memperdalam pembelajaran bahasa Arab dari tingkat sarjana, pasca sarjana, atau guru dosen bahasa Arab. Isi pokok buku ini terdiri dari 15 bab yang diawali dengan bab pertama adalah sebuah wacana internalisasi nilai tanggung jawab dan penilaian, yang mana tanggung jawab ini adalah pesan-pesan moral yang harus ditanamkan terlebih dahulu pada diri pelaku penilaian agar kegiatannya tersebut tidak kering dari akhlak dan etika. Kemudian dilanjutkan pada bab kedua, yaitu pertimbangan logis yang dilabalisasi dengan nalar penilaian sebagai pesan-pesan ilmiah agar penilaian berjalan pada rambu-rambu keilmuan. Adapun pada kolaborasi antara konsep dan praktek disajikan pada bab ketiga sampai bab 14. Melalui 12 bab ini, pembaca diajak untuk memahami konsep penilaian bahasa Arab secara mendalam, disertai dengan contoh-contoh praktis agar tidak terjadi pemahaman verbalistik. Selanjutnya, dalam buku tersebut ditutup dengan wacana stimulasi daya pikir melalui penilaian dengan menghadirkan pendekatan higher others thinking skills yang disingkat dengan HOTS, plus minusnya dan kemungkinan penggunaannya. Wacana ini merupakan idealisme dunia penilaian bahasa Arab yang sedang memasuki dunia 4.0 agar semakin memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan modern. Melalui buku ini diharapkan semua para mahasiswa atau yang mempelajari buku tersebut, mereka berupaya memahami seluk-beluk pembelajaran bahasa Arab, memiliki wawasan yang komprehensif tentang penilaian pembelajaran bahasa Arab. Sebetulnya ada beberapa bab yang cukup penting yang harus kita bahas. Di antaranya adalah ada bab 2 yang memberikan pernyataan bahwa evaluasi berusaha mencari informasi tentang keberhasilan seluruh elemen pembelajaran secara luas dan menyeluruh. Adapun penilaian fokus pada proses hasil belajar peserta didik, maka evaluasi itu lebih luas daripada penilaian. Kegiatan penilaian terbagi menjadi 2, yaitu pengukuran atau kias dalam bahasa Arab dan ghairu kias. Pengukuran adalah tindakan mencari informasi berupa jumlah dengan alat tes, namun memungkinkan dikonversi menjadi penjelasan. Adapun non pengukuran adalah tindakan mencari informasi yang bersifat kualitas dengan alat non-tes. Fungsi penilaian adalah formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan.
Adapun tujuannya adalah mencari, menelusuri proses belajar, mengecek ketercapaian kemampuan, menemukan kesalahan atau kelemahan, dan menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang patut dielaborasi juga pada bab ketiga, penulis Dr. Acep Hermawan di sini menyebutkan ihwal alat tes dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang disebutkan, beliau menyebutkan bahwa tes adalah alat yang digunakan untuk melihat kemajuan sebuah pembelajaran dalam bentuk pertanyaan, tugas, atau seperangkat latihan yang harus dikerjakan oleh peserta didik sehingga menghasilkan suatu skor tentang tingkah laku atau prestasi yang ditafsirkan dalam nilai tertentu. Tentunya ada beberapa kategori tes yang berdasarkan pertama jumlah, misalnya ada tes individu, ada tes kelompok. Berdasarkan penyusunan ada tes buatan guru, ada tes buatan orang lain, dan tes terstandar. Berdasarkan bentuk ekspresi ada tes lisan, ada tes tulisan dan tindakan. Berdasarkan capaian kemampuan ada tes kemampuan dasar, tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian berdasarkan bentuk stimulus ada tes objektif dan tes subjektif. Sisi lain yang harus diperhatikan dalam tes menurut Dr. Acep adalah bahasa petunjuk dan bahasa soal. Bahasa dua sisi ini harus lugas dan terukur sehingga tidak menimbulkan salah paham. Kemudian yang perlu dielaborasi lagi adalah pada bab kelima. Ini ada komponen dan tes kebahasa Araban. Komponen tes kebahasa Araban dimaksudkan sebagai penguji ranah yang menyangkut minimal ada 3 hal: kompetensi kebahasaan, berbahasa, dan bersastra. Tes kompetensi kebahasaan merupakan pengujian aspek-aspek yang secara garis besar berkaitan dengan struktur gramatika. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarkib an-nahwi. Kemudian ada kosakata, mufradat, dan al-aswat atau bunyi. Tes kompetensi berbahasa merupakan pengujian menggunakan bahasa secara nyata untuk berkomunikasi yang menyangkut 2 aspek. Kemudian ada tes kompetensi aktif reseptif. Ada al-qudrah an-nasyithah at-talaqiyah, terdiri dari keterampilan menyimak, maharatul istima', dan berbicara, yaitu maharatul al-kalam. Tes kompetensi aktif ekspresif ada al-qudrah an-nasyithah at-ta'biriyah, terdiri dari keterampilan membaca, maharatul qiraah, dan menulis, maharatul al-kitabah. Tes kompetensi bersastra merupakan pengujian ranah seni berbahasa yang diawali dari tahap informasi dilanjutkan dengan konsep, perspektif, dan apresiasi. Kontekstualisasi kebahasa Araban tercermin pada model-model tesnya secara bertingkat, dari tes yang tidak komunikatif yaitu tes diskret atau dalam bahasa Arabnya al-ikhtibar al-munqati, atau tes integratif al-ikhtibar al-mutakamil. Komunikatif ada tes ittisal yang terdiri dari pragmatif al-ikhtibar al-amali, dan otentik yaitu al-ikhtibar al-hakiki. Kemudian pada bab-bab berikutnya ada bab ke-6, pengembangan tes kompetensi kebahasaan, yang terdiri dari pengembangan pemilihan bahan, kontekstualisasi kebahasaan, tes penguasaan struktur, tes penguasaan kosakata. Kemudian bab ke-7, pengembangan tes kompetensi berbahasa aktif reseptif, ada tes keterampilan menyimak, ada tes keterampilan membaca. Pada bab ke-8, pengembangan tes kompetensi berbahasa aktif ekspresif, ada tes keterampilan berbicara, ikhtibar maharatul kalam, ada tes keterampilan menulis, dalam bahasa Arab ikhtibar maharatul kitabah. Pada bab ke-9, pengembangan tes kompetensi bersastra,
ada batasan sastra dan kesusastraan, kesastraan dalam pembelajaran bahasa Arab, tes kompetensi bersastra dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian bab 10 ada analisis butir-butir soal, ihwal analisis butir soal, indeks tingkat kesulitan dan daya beda, efektivitas option. Bab 11 analisis validitas dan reliabilitas tes. Ada validitas tes, reliabilitas tes. Kemudian bab ke-12 mengubah skor mentah menjadi skor standar. Ada penilaian dengan skor standar absolut, penilaian dengan standar relatif, penilaian dengan standar kombinasi. Pada bab 13 statistika elementer untuk penilaian pembelajaran. Ada memuat distribusi frekuensi, menghitung skor rata, menghitung skor deviasi. Cara lain menghitung rata dan standar deviasi, analisis konteks korelasi. Kemudian ada bab ke-14, ada ihwal penentuan grade, ada batasan grade dan grading, urgensi versus passing grade, faktor perbedaan individual, ragam sistem grading, dan terakhir menjaga objektivitas grading. Tentunya dengan karya Dr. Acep ini, dengan membahas berbagai aspek dari strategi penilaian dan dalam pembelajaran bahasa Arab, buku ini memberikan wawasan yang komprehensif ya dan praksis bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas evaluasi pengajaran bahasa Arab, yang mana diharapkan pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran, upaya memajukan praktek pembelajaran dan penilaian yang lebih bermakna dan berorientasi pada penguasaan kompetensi mahasiswa maupun peserta didik. Tentunya dengan membaca buku ini sangat disarankan untuk dibaca bagi kita semua yang berkecimpung dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.